Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Mazmur 108 ayat 2 sampai 4 bilang, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Renungan pagi hari ini mengajak untuk selalu bersyukur, memuji nama Tuhan. Ya, baiklah, aku akan selalu menyanyi, bersyukur, dan memuji Tuhan sepanjang hidupku. Wah, indah sekali renungan pagi hari ini. Di tengah-tengah cuaca yang indah, tempat yang indah. Wah, senang. Iya ya, tadi katanya Lause Yunia bilang dia mau itu apa namanya? Lause Malvia. Aduh, dari mana? Lause Tadi Hah? lagi main gitar sambil puji Tuhan, Lause. Oh ya? Wah, iya. Di sana tuh ada dimana? pemandangan yang indah sekali. Oh gitu, sini aku simpanin Lause. Wah, keren dong. Ih, pas banget tadi aku juga baca Alkitab saat teduhnya bilang kita harus selalu memuji Tuhan, Lause. Iya betul Wah, sekali, senang Lause. banget. Aku pakai sepatu Burung-burung dulu ya. pun memuji Tuhan ya. Pagi-pagi di sini dengar suara burung banyak sekali. Wah. Lause happy banget pasti ya. Iya, seneng Iya banget. dong, kita dari minggu yang lalu Lause kita sungguh bersyukur ya. Kita boleh dikasih kesehatan sama Tuhan. Amin. Kita bisa camping dan beribadah lewat pemandangan yang indah ini, Lause. Iya, betul sekali, Lause. Kita sapa anak-anak yuk, Lause. Oh iya, hai anak-anak. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu semuanya. Pasti sudah siap seperti Lause Yunia dan Lause Malvian di sini ya. Iya. Kita mau memuji Tuhan sama-sama nih. Sudah siap? Jangan sambil tidur-tiduran ya. Atau sambil makan. Nah, yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita Yuk. mau memuji nama Tuhan ya, Lause ya. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita sama-sama terus selalu memuji Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya, kita mau katakan bahwa kita mau memuji Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Wah, benar sekali, kita memuji Tuhan kita yang Esa. Lause Yunia, Oh iya. buka di dalam doa ya. Boleh? Oke. Yuk anak-anak, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Untuk kami semua dimanapun berada, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan di hari yang penuh dengan berkat ini. Tuhan, berkati kami dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lause Yunia, Oi. untung loh selama di sini kita nggak kehujanan, nggak ada hujan. Iya betul ya. Sekarang lagi belum turun hujan ya Lause ya. Belum. Tapi harusnya udah musimnya belum Iya, Lause?
Nah, mestinya sih, karena kan ada beberapa kali sih hujan-hujan gitu Iya ya. sih, Nah, Lause pernah ngerasain gak hujan yang lebat sekali? Hujan yang lebat pernah Lause. Pernah ya? Pernah juga kehujanan. Wah, Lause, itu adalah gambaran hidup kita loh. Oh iya. Hujan itu seperti masalah. Oh iya betul. Iya Lause. kan, jadi kalau kita itu sebenarnya punya masalah nih, seperti hujan yang rintik-rintik ataupun hujan yang lebat, kita perlu takut nggak sih? Harusnya sih nggak perlu takut Lause. Tuhan kita tahu nggak sih kita sedang menghadapi masalah? Pasti dia tahu. Iya, pasti Tuhan kita tahu. Jadi kalau gitu, kalau Tuhan tahu, Tuhan minta apa Lause untuk selalu apa padanya? Minta Tuhan supaya Tuhan jaga kita. Betul, menjaga kita dan kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan. Nah, sama seperti lagu ini Lause, mengajak kita untuk benar-benar menaruh harapan kita. Harapan dan percaya kita iya, ya. dan percaya kita hanya kepada Tuhan Lause. Yes. Sekalipun hidup kita ada hujan kecil, ringan, ada hujan yang lebat, masalah hidup kita besar, kecil, ataupun kita sedang berada dalam kegelapan, di dalam keadaan yang terang, sukacita, kita tetap harus selalu berharap pada Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama ya Lause ya. Where it is rain, where it is pour, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day, in the dark of night. Trust you, Lord, with all my life. Whether it's rain, whether it's pour, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day, in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. Is where you are. For my hope is where you are. For my hope is where you are. Whether it's rains, whether it's pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day, in the dark of night. You, Lord, with all my life. Whether it's rain, whether it's rain, whether it's pour, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day, in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. Is where you are. For my hope is where you are. For my hope is where you are. Whether it's rain, whether it's rains, whether it's pour, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day, in the dark of night. Trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord. I will trust you, Lord, with all my life. Iya, benar ya Lause. Iya. Kita harus selalu percaya pada Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena Dialah yang selalu menjaga kita, Lause. Dia yang pelihara kita, dia tahu semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Wah, senang banget. Yuk anak-anak, kita punya sahabat yang baik itu, sahabat yang luar biasa itu, sahabat yang istimewa itu siapa Lause? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur untuk kasih setianya, penjagaannya, pemeliharaannya dalam hidup kita senantiasa ya. Bersama-sama bersukacita anak-anak. Kita punya sahabat yang istimewa, yang luar biasa. Ku
tahu yang menjagaku senantiasa setiap hari. Ku tahu yang memeliharaku sepanjang hidupku. Dia sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia istimewa, kasihnya tak pernah berubah. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Kita bersyukur untuk sahabat kita, Tuhan Yesus, yang baik, yang menjaga, memelihara hidup kita. Ku tahu yang menjagaku senantiasa setiap hari. Ku tahu yang memeliharaku sepanjang hidupku. Dia sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia istimewa, kasihnya tak pernah berubah. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia Tuhan dan Yesus nama. Dia penebus. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia istimewa, kasihnya tak pernah berubah. Dia penebus dan sahabat semua anak. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Dia Tuhan dan Yesus namanya. Aduh, senang banget ya Lause ya, punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, seperti kita lagi di tempat ini, kita tidak takut. Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Oke Lause, kira-kira apa hal yang Lause akan selalu lakukan buat Tuhan nih? Selain tentunya beribadah, berdoa, baca Alkitab, apa kira-kira? Yang pasti aku mau selalu menyenangkan Tuhan melalui apa yang aku lakukan. Iya, salah satunya? Salah satunya dengan mungkin tidak berbohong. Atau tidak malas. Iya, benar banget. Berarti ya? Iya dong, untuk selalu taat sama Tuhan ya. Dan salah satu perintah Tuhan adalah kita mau kembalikan kepada Tuhan apa yang kita punya. Karena apa yang Lause punya itu dari siapa sebenarnya? Dari Tuhan. Benar, dan dari Lause, Tuhan. Tuhan itu maha tahu kan? Maha tahu. Jadi dia tahu kalau kita punya hati itu mau tidak kembali memberikan apa yang Tuhan sudah kasih kepada Tuhan untuk kembali dipakai buat melayani Tuhan. Apa itu yang kita harus kembalikan kepada Tuhan? Apa ya? Persembahan. Iya, betul Lause Yunia. Iya. Kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita lewat persembahan. Yuk, dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan karena Tuhan tahu ya. Jadi kita harus memberikan persembahan kita dengan rasa syukur karena Tuhan Yesus itu baik. Dan anak-anak juga bisa scan QR-nya di atas sini nih. Betul banget, ya? Di sini. Ya, betul sekali. Yuk kita berikan persembahan dan naikkan pujian Tuhan Yesus baik ini ya Lause ya. Ya. Kita tepuk tangan sama-sama ya Lause. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan ya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Senang sekali ya. Tuhan Yesus memang baik, bukan hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Yuk kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan pelihara, Tuhan jaga hingga saat ini. Bahkan kami bersyukur kondisi bangsa dan negara kami sudah lebih baik. Tapi kami berdoa juga Tuhan tolong semuanya kami tetap taat melakukan protokol kesehatan Tuhan, supaya negara kami semakin membaik dari virus corona ini. Dan saat ini sebagai ucapan syukur untuk semua perbuatan Tuhan, kami berikan persembahan kami. Tuhan, terimalah pakai untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau kan kita beberapa minggu ke depan ini kan kita terus belajar tentang sifat-sifat Allah. Iya. Nah, Lause tahu sifat Allah itu harus ada di dalam diri siapa? Diri kita juga sih. Benar banget, karena waktu kita diciptakan dikatakan apa? Kita itu segambar dan serupa Tuhan. Iya benar, Lause Yunia. Kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Artinya sifat-sifatnya juga seharusnya kita miliki. Contoh nih, Lause masih ingat nggak minggu lalu sifat Allah yang pertama yang kita pelajari itu apa? Apa ya? Anak-anak di rumah tahu nggak nih? Jangan-jangan lupa nih. Lupa nggak kira-kira? Kayaknya enggak deh, Lause. Soalnya kan baru kemarin. Oh iya, masa lupa? Nggak boleh lupa. Iya, minggu kemarin itu Tuhan Yesus Maha. Iya betul sekali. Maha kasih, benar. Iya. Artinya kita juga harus punya kasih. Nah, sekarang kita belajar tentang apa ya? Tentang sifat Allah yang berikutnya apa nih ya? Penasaran nggak nih? Penasaran. Nah, anak-anak, karena itu ada satu lagu loh yang berkaitan juga dengan sifat Allah hari ini nih yang akan kita pelajari. Yaitu seringkali kita kan banyak sekali khawatir nih, Lause. Ya, kita khawatir nih, terutama Lause Mafian khawatir, aduh jangan sampai ada gelombang ketiga. Iya ya. Aduh, jujur aja Lause. Karena hidup kita tuh sepertinya nggak pasti gitu nggak ya, pasti, Lause ya. Sekarang kita kayaknya tenang-tenang nih, kondisi pandeminya sudah sedikit membaik ya. Membaik ya. Iya. Thanks God banget. Tapi ada sedikit rasa khawatir Lause. Jangan sampai ada gelombang ketiga nantinya, wah gawat nih. Tapi kita perlu khawatir terus nggak sih, Lause? Jangan terus menerus sih, Lause. Iya sih ya, betul ya. Karena kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Iya. Jadi Dia yang tahu segala sesuatu itu kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Oke, yuk kita siapkan hati kita naikkan pujian ini ya, Lause ya. Oke. Menolong kita untuk selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Your heart right where you are. You are in His hands, yeah. There's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plan. Kita serahkan segala kekhawatiran kita karena Dia tahu semua pergumulan kita. Amin. Humble your heart right where you are. You are in His hands.
too fast. You know you can trust in His perfect plans. You're in His hand. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. Cast your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you. He cares for you. He cares for you. He cares for you. Iya, aku nggak mau khawatir lagi nih, Lause. Yeay, wow, Lause sudah siap dengar firman Tuhan? Ya. Tentunya, Lause Malvian juga, dan pastinya anak-anak di rumah kan, Lause ya? Iya. Oke, duduk yang rapi, yang manis, buka Alkitabnya, persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Sampai jumpa kapan, Lause? Sampai jumpa minggu depan. Iya, betul, minggu depan di sifat Allah yang ketiga. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, ini gitar kenapa ya? Fales ya gitar ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik. Daripada nyanyi. Oh iya, tadi kan Lause Malvian dan Lause Yunia sudah pimpin pujian. Hai anak-anak di rumah, ketemu lagi sama Lause Lady. Hai semuanya, senang sekali nih kita ketemu lagi dalam suasana masih di sini nih. Lause Lady dan Lause-Lause yang lain masih dalam suasana camping nih. Tapi walaupun dalam suasana camping, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita masih bisa mendengar firman kapan saja dan di mana saja. Firman Tuhan atau memuji Tuhan, kesempatan bersama Tuhan pasti selalu ada asal kitanya siap. Oke anak-anak, nah tadi kita sudah puji Tuhan, Lause Lady juga lagi pengen puji Tuhan nih. Tapi sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan. Yuk sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lause Lady pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami siapkan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya bisa konsentrasi dan fokus menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti. Terlebih lagi, tolong kami supaya kami selalu ingat firman Tuhan dan punya kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus untuk taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak masih ingat kan kita sedang dalam firman Tuhan seri apa nih? Yang lalu seri mujizat Tuhan, sekarang seri tentang apa? Allah kita yang maha, tentang sifatnya Tuhan atau kepribadiannya Tuhan itu seperti apa sih? Wah, tentunya luar biasa bukan? Nah, tapi sekarang hari ini kita mau belajar kepribadian Tuhan atau sifat Tuhan yang mana ya? Satu lagi kita mau belajar tentang apa? Nah, Lause Lady nggak langsung bilang, tapi Lause Lady mau cerita dulu. Tentunya ceritanya bukan dari buku dongeng, tapi dari Alkitab. Ya, supaya semuanya itu berdasarkan kebenarannya Tuhan, bukan kebenarannya manusia. Ya, nanti sebentar baru anak-anak kita simpulkan tentang apa sih? Ya, yuk. Nah, sambil anak-anak siapkan Alkitabnya di rumah, siap-siap untuk dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul
pasal yang kelima, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, dalam tempat camping ini dari sini Losele dibacakan untuk anak-anak semua, tapi anak-anak semua juga sambil menyimak di dalam Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul pasal kelima ayat pertama sampai 11. Losele dibaca buat kita. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, ini Rasul Petrus ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Mendustai itu artinya berbohong. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Rebah itu jatuh, tergelentang, langsung putus nyawa, langsung mati, langsung meninggal. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani itu membungkus mayatnya dengan kain kafan, mengusung keluar dan pergi menguburnya. Mengusung itu pikul dia, dibawa dan dikubur. Zaman dulu itu nggak pakai peti, tapi dibungkus kain kafan warna putih, lalu langsung dimasukkan ke dalam kubur. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa engkau berdua sepakat mencobai roh Tuhan? Lihat, orang-orang yang mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, ini ceritanya gimana sih sebenarnya Losele? Begini, dulu belum disebut namanya gereja, tapi jemaat. Nah, ini informasi untuk anak-anak. Nama gereja itu disebut waktu pertama kali di Antioquia. Gereja itu disebut, tapi gereja itu artinya bukan gedung. Jadi gereja itu apa sih artinya? Gereja itu kumpulan orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Jadi gereja itu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu, bukan gedungnya. Gedungnya itu yang kita sering sebut gereja itu tempat berkumpul. Nah, sebelum disebut gereja disebut jemaat atau kumpulan orang-orang yang mau percaya pada Yesus, mereka disebut jemaat. Nah, ini jemaat yang pertama-tama kali setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, ini jemaat pertama kali. Nah, jemaat yang pertama kali itu mereka itu sering berkumpul bersama rasul-rasul. Rasul-rasul akan kumpul mereka untuk mengadakan persekutuan. Di dalam persekutuan mereka akan belajar Alkitab, belajar berdoa bersama, melakukan perjamuan, lalu juga mereka akan makan bersama. Wah, mereka hidup dengan penuh kasih sehingga banyak orang yang suka dengan mereka.
Banyak orang yang suka dengan mereka, walaupun mereka sering dihalangi oleh ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama Yahudi. Tapi mereka itu juga disukai banyak orang karena mereka hidup dalam kasih. Dalam ajaran Tuhan Yesus, saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang tidak punya makanan, ada yang kekurangan uang, nanti yang punya banyak berkat, yang banyak uang akan menjual barangnya atau mengambil barangnya, diberikan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul akan mengelola, mengaturnya dan membagi-bagi kepada jemaat-jemaat yang tidak punya makanan. Begitu, jadi mereka hidup dalam kasih, saling tolong menolong, sehingga banyak orang suka dengan mereka dan makin hari makin banyak yang percaya kepada Yesus karena suka dengan kebersamaan mereka, dengan persatuan mereka, dengan kekompakan mereka, dan suka dengan pengajaran rasul-rasul tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan. Nah, seperti tadi yang Leslie dibilang, biasanya yang punya banyak uang akan menjual barang mereka atau supaya mereka dapat uang dan membawa kepada rasul-rasul. Rasul-rasul akan mengaturnya, membagi-bagikannya. Nah, satu kali ada satu keluarga, suami dan istri, namanya Bapak Ananias dan Bu Safira. Mereka ini punya tanah. Nah, mereka jual tanahnya. Setelah jual tanahnya, biasanya kan mereka akan bawa uangnya ke depan rasul-rasul, kepada waktu itu Rasul Petrus yang sedang bertugas untuk menerima persembahannya. Tapi si Ananias ini di dalam hatinya tuh dia berpikir, aku mau kasih sebagian aja. Tapi masalahnya dia sepakat sama istrinya. Mereka kompakan, bersekongkol untuk berbohong. Bukan masalah jumlah uangnya, tapi mereka bersepakat untuk berbohong. Nanti kita bawa sebagiannya aja, sebagiannya kita simpan aja untuk kita. Tapi kalau Rasul Petrus tanya, kamu bilang ya istriku, bilang saja itu sudah semuanya. Padahal bukan maksudnya itu. Kalaupun dia bilang, iya Rasul Petrus, kami sebagiannya kami simpan untuk keperluan kami. Dan sebagiannya kami bawa untuk persembahan. Itu sebenarnya tidak masalah. Masalahnya mereka bersepakat untuk berbohong. Karena di dalam hati mereka pikir begini. Kan Rasul Petrus nggak tahu apa-apa. Kita kan umpetin uangnya kan di rumah kita. Nggak ada yang lihat. Kata Ananias, mungkin dia pikir dalam hatinya hanya aku dan istriku Bu Safira yang tahu. Rasul Petrus kan gak lihat. Jadi sepakat, istrinya juga setuju. Oke, jadi datanglah Bapak Ananias. Dia bawa uangnya ke depan Rasul Petrus. Tadi Alkitab bilang apa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Allah. Allah tahu, Allah lihat. Walaupun Bapak Ananias dan Bu Safira gak lihat Tuhan ada di mana, Roh Kudus ada di mana. Tapi Roh Kudus ada di situ dan tahu kalau mereka umpetin sebagian, tapi mereka berencana untuk berbohong. Dan betul, bukan saja berencana, betul waktu ditanyain Rasul Petrus, waktu diserahkan ke Rasul Petrus, mereka bertanya, Rasul Petrus tanya kepada Bapak Ananias, Bapak Ananias, ini semuanya nih yang sudah. Ya betul, memang begitu jumlahnya hanya segitu. Tapi di dalam hati dia, emangnya Bapak Petrus tahu? Bapak Petrus memang gak tahu. Tapi Roh Kudus yaitu Tuhan kasih tahu di dalam pikiran dan hati Bapak Petrus bahwa Bapak Ananias telah berbohong. Dia gak tahu kalau Tuhan tahu kalau dia itu sudah berbohong dan menyimpan sebagian. Lalu dia masih bilang iya sama Rasul Petrus, iya cuman segitu. Wah, Rasul Petrus bilang begini, kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah yang pada saat itu hadir menyertai Rasul Petrus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga. Dia bilang sama murid-muridnya, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian, tapi dia akan mengutus Roh Kudus, yaitu pribadi yang ketiga, untuk menjaga dan melindungi, menyertai dengan kuasa
dan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Tapi mereka tidak sadar kalau Roh Kudus ada. Roh Kudus tahu Allah ada. Allah tahu apa yang direncanakan di rumah oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Jadi Bapak Petrus bilang, kamu tidak mendustai manusia, tapi kamu mendustai Roh Kudus. Katanya kamu bukan bohong sama manusia, kamu bohong sama Allah, kamu bohong sama Roh Kudus. Lagi ngomong begitu, kata Bapak Ananias, saat ini juga orang-orang muda akan datang dan mengusung mayatmu. Waduh, benar. Saat itu juga dia langsung jatuh dan mati. Nah, orang-orang di situ semua lihat, mereka jadi takut. Kenapa mereka takut? Loh, itu nggak ada racun. Rasul Petrus nggak kasih racun. Rasul Petrus nggak tembak. Rasul Petrus nggak panah. Rasul Petrus nggak pukul. Kenapa tiba-tiba bisa langsung jatuh dan mati? Mereka menjadi takut dan mereka juga mulai, wah, bener ya, Allah ada, Allah tahu. Kan yang berkuasa mencabut nyawa bukan Rasul Petrus, tapi Allah. Berarti benar-benar ini Allah ada. Mereka mulai takut karena mereka sadar Tuhan tahu ternyata apa yang dilakukan di rumah oleh Bapak Ananias dan istrinya. Tuhan tahu kalau mereka berbohong. Orang-orang yang ada di situ makin lihat, wah benar ya, walaupun dilakukan disembunyi-sembunyi di rumah, kita aja nggak tahu. Tapi kok Bapak Petrus bisa dikasih tahu sama Tuhan. Waduh, berarti Tuhan itu nyata. Dia ada, dia tahu. Walaupun kita nggak tahu kalau dia ada. Mereka semakin takut. Nggak lama, ucuk. Datang lagi istrinya, Ibu Safira. Datang di hadapan Rasul Petrus. Rasul Petrus tanya sama Ibu Safira. Bu Safira, bener nggak itu uang yang dikasih sama suamimu, yang dipersembahkan suami itu memang segitu? Kata dia, benar Rasul Petrus, benar seperti itu. Dia nggak tahu kalau suaminya baru saja dikubur. Dia nggak tahu. Dia berbohong lagi karena mereka sudah sepakat di rumah untuk berbohong. Dia juga pikir, pasti Rasul Petrus nggak tahu, pasti orang-orang nggak tahu kalau mereka sudah sepakat dan berbohong. Lalu Rasul Petrus bilang begini, saat ini juga orang-orang yang mengangkat dan mengubur suamimu akan mengangkat mayatmu juga. Bener, langsung dia jatuh dan dia juga meninggal. Aduh, bener-bener ya, ternyata berbohong pada saat itu akibatnya sangat dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka berani berbohong karena mereka berpikir nggak mungkin Rasul Petrus tahu, kan kita sepakatnya di rumah dan uang kita juga kan kita umpetin di rumah, nggak mungkin Rasul Petrus tahu. Rasul Petrus kan juga nggak tahu kalau kita jual. Nah, tapi ternyata Rasul Petrus memang tidak tahu, orang-orang jemaat-jemaat yang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apa yang di tempat tersembunyi sekalipun mereka lakukan di rumah, mungkin di dalam kamar mereka, mungkin uangnya mereka umpetin di tempat yang tersembunyi supaya jangan ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu apa yang mereka pikir, apa yang mereka rencanakan di dalam hati. Mereka berbohong. Tapi Roh Kudus yang adalah Allah sendiri itu tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Berarti tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sembunyi-sembunyi, kita pikir, kita lakukan, semuanya Tuhan tahu. Ada satu cerita juga, masih ingat gak cerita terkenal anak Adam dan Hawa? Tentang siapa? Tentang Kain dan Habel. Suatu kali Habel dan Kain loh, soalnya ini kebalik ya hurufnya. Oke. Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menerima punya Habel, Kain tidak diterima. Kain jadi iri hati dan marah. Tuhan tahu, jadi Tuhan bilang, kasih tahu, Kain ingat loh, dosa sudah mengintip, kamu jangan berbuat dosa, kamu harus menguasainya. Tapi dia tidak peduli. Dia tetap membiarkan hatinya marah. Dia ajak adiknya tidak di rumah, diajak sembunyi-sembunyi adiknya pergi ke padang, ke ladang. Ladang itu tempat mereka menanam.
Di sana apa yang dia lakukan? Dia bunuh adiknya, dia pukul adiknya sampai mati. Dia pikir kan ini di ladang disembunyi, nggak ada orang yang tahu. Ini hanya rumput-rumput, pohon-pohon, hanya tanaman, nggak mungkin ada yang tahu. Setelah itu dia kabur. Waktu dia kabur, Tuhan panggil, Tuhan tanya, Kain, di mana adikmu? Dia masih ngeles, masih bohong, masih cari alasan. Dia masih bilang sama Tuhan, emangnya aku penjaga adikku? Dia masih bilang ngeles sama Tuhan. Seolah-olah dia bilang gini, emang aku neni adikku? Emang aku bodyguard adikku? Jadi aku tahu dia di mana. Dia pikir Tuhan gak lihat waktu dia tak lagi memukul adiknya sampai meninggal di ladang. Dia gak ingat itu. Dia gak ingat. Dia pikir hanya dia sendiri. Dia pikir hanya ada binatang mana tahu. Hanya ada pohon-pohon, bagaimana mereka tahu. Kan dijauh juga dari papa mama yang gak lihat, yang gak tahu. Hanya aku sendiri dan adikku yang sudah meninggal itu yang tahu. Ternyata Tuhan bilang, lalu dia bilang, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Sebenarnya begini, Tuhan mau bilang, aduh Kain, kamu gak usah bohong, aku udah lihat kamu sudah membunuh adikmu. Darahnya aku lihat tertumpah karena kamu yang membunuhnya. Nah, anak-anak lihat di sini. Kita mau belajar tentang sifat Tuhan yang apa hari ini? Last Lady mau bilang, ada 3 kata. Allah Maha Tahu. Sekali lagi coba sambil di rumah sambil ngomong semua 1, 2, 3. Allah Maha Tahu. Sama-sama ya 1, 2, 3. Allah Maha Tahu. Ya, artinya maha itu artinya yang paling dan enggak ada yang bisa lawan dan enggak ada yang bisa hentikan atau menahan dari pengetahuan Tuhan. Misalnya kalau aku cuman diem tapi aku lagi mikir. Misalnya hati aku lagi sedih nih tapi aku pura-pura senyum. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kalau misalnya kalau aku di rumah aku main game di kamar, mami suruh belajar, aku bilang aku belajar, tapi aku ngumpet di dalam bed cover sambil main game begini. Tuhan tahu nggak? Mami nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau aku ulangan nyontek, nggak ada yang lihat dan aku berhasil. Iya, sama manusia kamu bisa berbohong, sama manusia kamu bisa ngumpetin. Tapi Tuhan tahu kamu habis nyontek. Karena dia maha tahu. Dia paling tahu. Manusia gak tahu, malaikat gak tahu, iblis gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi gak ada yang tersembunyi. Di dalam dalam Alkitab Amsal, kitab Mazmur dikatakan, bahkan sampai sumsum tulang. Tulang itu apa? Di dalam kita ada tulang. Di tengah-tengahnya tulang itu Tuhan tahu. Bahkan Raja Daud pernah bilang begini, waktu dia masih jadi bakal anak, masih di dalam perutnya maminya. Tuhan tahu, Tuhan ada di sana dan Tuhan yang nge-shape dia di dalam perut maminya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu apa yang manusia tidak tahu. Tuhan tahu apa yang malaikat tidak tahu. Tuhan tahu apa yang iblis, setan tidak tahu. Tuhan tahu semuanya. Kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi happy, kita lagi senang, kita lagi di mana saja Tuhan tahu. Kita mau di pohon, di gunung yang tinggi, mau di gedung yang tinggi, mau di tanah yang rata, mau di dalam lubang, mau di mana saja, mau di dasar laut. Tuhan tahu. Gak ada yang bisa ngumpet dari Tuhan. Lihat tadi Ananias dan Safira. Tuhan tahu rencana kebohongan mereka. Kain, Tuhan tahu perbuatan dia memukul adiknya. Dia bawa ngumpet di padang biar gak ada yang lihat. Oh, no. Tuhan tahu. Dia gak bisa sembunyi. Hari ini kita belajar. Tuhan Maha Tahu. Nah, kalau Tuhan Maha Tahu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Oh, kita harus senang. Satu, pertama, kita harus bersuka cita karena Tuhan tahu. Loh, Tuhan Maha Tahu kenapa? Ya, jadi waktu kita sedih, Tuhan tahu. Kita boleh cerita sama Tuhan isi hati kita.
Bahkan Alkitab bilang kadang-kadang kalau kita udah gak bisa ngomong, Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus akan sampaikan kepada Bapa tentang isi hati kita. Tentang apa yang kita mau katakan. Keren kan? Cool banget. Jadi kalau nggak ada, misalnya kamu lagi sedih, papi mami nggak tahu, kamu lagi ada, kamu dibully sama teman, kamu takut cerita kepada papi mami karena temannya mengancam, atau dibully sama saudara, kamu takut. Ingat, Tuhan tahu kamu lagi takut. Apa yang harus kamu lakukan? Datang kepada Dia. Tuhan, aku tahu Engkau tahu aku lagi takut. Berikan aku keberanian. Tuhan, aku lagi sedih. Aku tahu Tuhan lihat aku, hati aku yang sedih. Tolong Tuhan, berikan aku sukacita dari Tuhan. Berikan aku damai dari Tuhan. Itu yang pertama. Kita tahu Allah kita maha tahu. Maka kita harus bangga. Kita harus bersyukur. Kita harus sukacita karena Tuhan kita tahu. Kalau Dia tahu, berarti apa saja yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tahu. Karena itu bersyukurlah, berbanggalah karena punya Tuhan yang maha tahu. Amin. Yang berikut, yang kedua, karena Tuhan maha tahu, kita harus berwaspada. Harus hati-hati dalam berbuat apa saja. Hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berbuat. Oke, yang kedua adalah apa? Yang kedua, kita harus berwaspada atau berhati-hati. Dalam apa? Dalam berpikir dan dalam perbuatan atau dalam melakukan apapun. Saat belajar, saat bermain, saat berpikir. Berpikir apa? Waktu kamu belajar, berpikirlah hal yang benar. Jangan berpikir merencanakan untuk nyontek. Waktu bermain dengan saudara, dengan teman. Ingat, jangan merencanakan kecurangan waktu lagi bermain. Gara-gara main-mainnya curang, akhirnya berantem. Kan suka gitu. Kakak adik kalau bermain, lagi main-main suka curang, akhirnya berantem. Nah, jangan berpikir hal-hal yang begitu dan jangan melakukan hal-hal yang begitu. Walaupun mungkin papa mama nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Oke? Tuhan, karena Dia tahu. Dia tahu. Bahkan coba lo selain mau tanya, siapa yang masih ingat waktu dia di dalam perut mami dia ngapain? Waktu kita masih baby di dalam perut mami kita ngapain? Kita aja nggak tahu kan? Tapi Tuhan tahu. Iya kan? Waktu misalnya kamu umur 1 tahun, kamu tahu nggak? Kamu ingat nggak apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan? Ingat nggak? Oh nggak ingat, mungkin papi mami ingat, tapi papi mami nggak bisa ingat semua. Tapi karena Tuhan maha tahu, Dia yang ciptakan, Dia tahu apa yang terjadi waktu dari hari pertama kamu lahir sampai sekarang ini. Tuhan tahu semua yang kita lakukan, Tuhan tahu semua yang kita pikirin. Kita aja bisa lupa, iya kan? Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang ada, yang terjadi dalam hidup kita. Karena Dia maha tahu. Karena Dia paling tahu. Wah, cool, keren Tuhan kita. Dia paling tahu dari semuanya. Karena itu sekali lagi saya mau ingatkan. Jangan takut, bersukacitalah. Tuhan tahu apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Ceritakanlah. Wah, kalau Tuhan sudah maha tahu, kalau Tuhan tahu ngapain aku harus cerita lagi seledi sama Tuhan. Iya, karena Tuhan tahu, kita cerita bukan berarti Tuhan gak maha tahu. Kita bilang saat di dalam doa, cerita tentang kehidupan kita di dalam doa bukan karena Tuhan tidak tahu. Tetapi itu supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Contohnya kamu sama papi mami. Kan gak datang sama papi mami hanya bilang, mami aku mau makan, mami aku mau mandi, mami aku mau sekolah. Gak gitu kan? Papi aku mau pergi, papi aku lapar. Gak gitu kan? Tapi kan pasti kita suka bermain sama papi, bercanda sama papi mami, ya kan? Ngobrol-ngobrol, nonton bersama. Jadi kalau kamu datang kepada Tuhan yang maha tahu, kamu cerita tentang kehidupan kamu, bukan hanya minta-minta, tapi cerita. Tuhan hari ini aku senang, Tuhan hari ini aku sedih. Di dalam doa kita, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu keadaan kita. Tapi demi kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan kita. Amin. Ingat, selalu bersyukur,
bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kedua, selalu berwaspada dan berhati-hati dalam berpikir dan dalam berbuat. Di mana saja, kapan saja, dalam waktu apapun, karena Tuhan tahu. Ingat ada lagunya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lasalidi mau ganti. Ingat, Tuhan Maha Tahu. Wah, ya. Sekali lagi hari ini kita bersyukur. Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan Maha Tahu. He knows everything. Wah, ada satu lagu bilang lagu-lagu ini. He knows my name. Tuhan kenal kamu. Walaupun gak ada orang yang tidak kenal kamu, Tuhan kenal kamu karena Tuhan Maha Tahu. Allah kita hebat, Allah kita keren, cool. Dia Maha Tahu segala sesuatu. Karena itu jangan takut, don't worry, be happy and watch your step. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tuhan mengajar kami bahwa Tuhan Maha Tahu. Apapun yang tersembunyi, yang kami pikir, yang kami lakukan, kapan saja dan di mana saja. Berikan kami hati yang sukacita dan penuh kebanggaan karena kami punya Allah yang Maha Tahu. Tapi ingatkan kami juga Tuhan, supaya kami selalu berhati-hati dalam berpikir, dalam berbuat, agar kami berbuat hanya yang benar dan baik untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaktian hari ini. Berkatilah Papa Mama, Mbak, Lause-Lause atau siapapun yang sudah menolong kami, membangunkan kami, mempersiapkan kami untuk kami bisa kebaktian hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Brave Kids, sampai jumpa masih dalam suasana perkemahannya Lause-Lause di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kasih untuk koinku. Jesus calmed the storm. Jesus calmed the storm. God is love. God is love by Edmund. This first one, next one. God is love. Sifat Allah. Tujuannya apa? Agar kita. Nah, kalau saya mau tanya nih, menurut kalian sifat-sifat Allah itu apa? God is love. God is love. Tuhan Yesus menyayangiku sama teman-teman aku. Bye bye.